Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat BK, sahabat kita semua. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus ya. Seperti balon udara ini, terbangkan mimpimu dengan gas semangat, usaha tanpa lelah dan doa yang terbaik, maka Tuhan akan menangkapnya. Sebelum kita melanjutkan materi, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Pertemuan kali ini di layanan dasar bimbingan klasikal, kita akan sama-sama membahas materi dari Muhami Akbar nih tentang mewujudkan mimpi. Tidak pernah ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada hanyalah usaha yang tak setinggi cita-cita. Rangga Umara, penulis Dreambook. Apa sih itu impian? Impian itu sama dengan doa. Doa sama dengan permohonan. Impian sama dengan keinginan. Lantas, kenapa harus punya mimpi? Nah, mimpi itu diibaratkan sebuah tujuan yang ingin kita capai, yang memberi arahan kemana kita akan melangkah. Terus, kalau hidup gak punya mimpi, kita mau melangkah kemana? Untuk apa kita hidup? Orang yang tidak punya mimpi ibarat orang yang selalu terombang-ambing dalam ombak kehidupan. Mimpi menentukan masa depan milik orang yang punya mimpi. Percayakan mimpinya dan berusaha untuk mewujudkannya. Mimpilah yang jelas ya. Mungkin selama ini kita sering ngomong, suatu saat saya akan menaikkan haji orang tua. Suatu saat saya akan ranking 1. Suatu saat saya akan jadi orang sukses. Suatu saat saya akan pergi ke luar negeri. Suatu saatnya kapan? Besok, bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, gak jelas. Coba deh kalian bedakan. Misalnya nih, kita akan mencari alamat. Pertama, GDM itu di Jalan Procot dekat Bundaran Masjid Agung. Nah, yang kedua, GDM itu di Jalan Procot nomor 50, 100 meter dari Bundaran Masjid Agung Selawi, persis depan Gudang Bulog Selawi. Tinggal naik bus tujuan Tegal, setelah lampu merah Procot siap-siap deh turun. Kira-kira nih, dari dua pilihan alamat ini yang akan sampai duluan ke tujuan yang mana? Betul sekali, pastinya yang kedua ya. Kenapa? Karena yang kedua alamatnya lebih detail dan lebih jelas. Nah, begitu juga dengan mimpi. Kalau mimpi kita lebih detail dan jelas, apa saja impian-impian kita, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai mimpi, pasti akan lebih terwujud mimpinya. Doalah terus dan teruslah berdoa. Nah, mimpi kalau tidak dibarengin doa, sama aja kita tidak berikhtiar. Artinya kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kira-kira mimpi akan tercapai gak ya? Doa itu seperti curhat. Bedanya kalau curhat sama Allah, kita pasti ngerasa lebih dekat. Mendekatlah lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan jauh lebih dekat dengan kita. Doalah yang jelas, jangan yang umum, juga jangan malas. Jangan seperti mengancam, jangan juga menawar. Selaraskan mimpi sama orang tua ya. Komunikasikan mimpi sama orang tua, biar orang tua kita juga ikut mendoakan. Apalagi ibu yang doanya insya Allah super ampuh. Amin. Nah, sekarang ditulis yuk impian-impian kita dalam Dreambook. Apa sih itu Dreambook? Dreambook itu buku kosong yang isinya tulisan-tulisan mimpi kita dalam hidup. Bentuknya macam-macam. Nulisnya terserah kita, yang penting di situ isinya harapan mimpi, keinginan, cita-cita, atau harapan-harapan yang lainnya. Adanya yang semua isinya itulah tulisan, atau juga bentuk gambar gak apa-apa. Karena ada di antara kita yang bisa mengungkapkan perasaan ataupun pikirannya itu lewat gambar, jadi tidak apa-apa. Nah, kenapa sih kita harus membuat Dreambook? Jadi, kalau dipikirin doang, biasanya cepat hilang atau lupa. Terus, kalau kita membuat Dreambook, bisa jadi motivasi dikala kita tidak semangat. Juga bisa mengingatkan kita akan mimpi yang harus dicapai dalam hidup kita.
Misalnya nih, kita sudah membuat dream book atau membuat tulisan gambar tentang mimpi-mimpi kita sudah ungkapkan semuanya di dalam buku. Kemudian pada saat kita sedang terpuruk, sedang jatuh, sedang lelah, sedang punya masalah, tidak semangat, kemudian kita baca-baca deh tuh dream book, baca-baca deh buku yang isinya impian-impian kita. Jangan salah loh, kita tiba-tiba bisa jadi semangat lagi setelah membaca mimpi-mimpi kita. Jadi, penting sekali. Nah, semoga sukses untuk kita semua. Manjada wajada, Allahu Akbar. Syukron kasiron. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.